Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Grafartin ISH 47 yang beranggotakan Ahmadah Hamidah Hafsah, Anissa Amalia, Citra Ayunda Sofana, Malika Desi Hairunisa, dan Muhammad Ilham Bukhari. Proposal penelitian kami berjudul Pengaruh Pemilihan Jenis Media Penugasan PJJ terhadap Kedisiplinan Siswa SMAN 81 Jakarta. Latar belakang dari penelitian kami yaitu adanya pandemi COVID-19 mengharuskan sekolah dilaksanakan secara jarak jauh. Selama PJJ ini, guru memberikan penugasan melalui media yang tersedia secara daring seperti Google Classroom, Google Drive, email, dan WhatsApp. Dalam memberikan penugasan, guru juga memberikan batas waktu. Namun, pada kenyataannya masih ada siswa SMAN 81 Jakarta yang terlambat mengumpulkan tugas. Terdapat kemungkinan siswa tidak disiplin dalam mengumpulkan tugasnya karena ketetatan tugas itu sendiri, seperti tidak terteranya batas waktu pada media penugasan tertentu, tidak terorganisirnya tugas siswa pada media penugasan tertentu, sehingga siswa menyepelekan dan merasa tugasnya tidak terlalu diperhatikan oleh guru. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu 1. Apakah pemilihan media penugasan PJJ berpengaruh terhadap kedisiplinan siswa SMAN 81 Jakarta? Yang kedua, apa media penugasan PJJ yang paling efektif digunakan saat PJJ agar siswa disiplin? Kemudian, tujuan dari penelitian kami adalah 1. Mengetahui pengaruh pemilihan jenis media penugasan PJJ terhadap kedisiplinan siswa SMAN 81 Jakarta. Yang kedua, mengetahui media penugasan yang paling efektif digunakan saat PJJ agar siswa SMAN 81 Jakarta disiplin. Baik, selanjutnya hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu pemilihan jenis media penugasan PJJ berpengaruh terhadap kedisiplinan dan bisa juga pemilihan jenis media penugasan PJJ tidak memiliki pengaruh terhadap kedisiplinan siswa SMA Negeri 81 Jakarta. Dari penelitian ini, banyak manfaat yang akan didapatkan. Manfaat teoritis penelitian ini yaitu dapat mengetahui media penugasan apa saja yang bisa digunakan selama PJJ. Dapat dijadikan pertimbangan guru dalam memilih media penugasan dalam kegiatan PJJ terutama untuk para guru SMA Negeri 81 Jakarta. Dapat menjadi bahan kajian bagi peneliti lainnya mengenai pengaruh pemilihan jenis media penugasan PJJ terhadap kedisiplinan siswa. Kemudian, manfaat praktisnya yaitu dapat membantu guru-guru untuk menentukan media yang paling efektif dalam pengumpulan tugas peserta didik SMA Negeri 81 Jakarta selama PJJ. Dapat meningkatkan kedisiplinan siswa dalam pengumpulan tugas selama PJJ, terutama bagi peserta didik SMA Negeri 81 Jakarta. Penelitian ini diharapkan mampu menyadarkan peserta didik SMA Negeri 81 Jakarta dalam kedisiplinan mengumpulkan tugas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, media penugasan. Pemberian tugas bertujuan agar siswa dapat memperdalam pemahaman mereka terhadap pelajaran yang telah mereka terima dan juga untuk melatih siswa agar belajar secara mandiri. Dengan itu diharapkan hasil belajar siswa akan menjadi lebih maksimal. Maka dibutuhkan media penugasan yang dapat memudahkan bagi guru dan siswa. Media penugasan adalah perantara yang digunakan oleh guru dalam pemberian tugas dan juga perantara bagi siswa dalam penyerahan hasil penyelesaian tugas mereka. Di SMA Negeri 81 Jakarta, beberapa media penugasan yang sering dipakai adalah Google Classroom, Google Drive, email, dan WhatsApp. Media-media penugasan ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan mereka masing-masing. Yang kedua adalah kedisiplinan. Kedisiplinan merupakan bentuk kesadaran untuk taat, tunduk, dan patuh pada aturan dan norma-norma, baik norma agama maupun norma kesusilaan yang tertulis maupun tidak tertulis. Bentuk kedisiplinan siswa di lingkungan sekolah contohnya adalah mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Yang ketiga dan yang terakhir adalah PJJ. PJJ merupakan singkatan dari pembelajaran jarak jauh. PJJ adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan proses pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain yang tentunya sudah dipertimbangkan agar terciptanya proses pembelajaran yang lancar.
Di Indonesia, sejak Maret 2020 mulai diberlakukan PJJ untuk mencegah penyebaran COVID-19. Saya akan menjelaskan bagian waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan dan dilakukan di rumah dengan membagikan angket kepada responden menggunakan fasilitas Google berupa Google Form. Selanjutnya, dilansir dari Salamadian, data adalah kumpulan fakta berupa angka, simbol, ataupun tulisan yang diperoleh melalui pengamatan suatu objek. Dalam penelitian ini, kami menggunakan 2 sumber data, yaitu pertama, sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian kami adalah guru dan siswa dari SMA Negeri 81 Jakarta. Penentuan sampel penelitian kami menggunakan rumus Lopin. Kedua, diambil dari sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen dan jurnal. Dalam penelitian ini, kajian literatur merupakan sumber data sekunder. Penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kuantitatif, yakni pendekatan penelitian yang banyak menggunakan angka-angka, mulai dari mengumpulkan data, penafsiran terhadap data yang diperoleh serta pemaparan hasilnya. Nah, yang kedua, analisis data. Analisis data penelitian menggunakan teknik analisis inferensial, yaitu statistik yang dipakai untuk melakukan analisis data dengan cara membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Dengan begitu diharapkan tujuan penelitian dicapai dengan kesimpulan dari data yang diperoleh. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf ada kesalahan atau kelebihan, mohon dimaafkan. Terima kasih.